Shalom semuanya, puji Tuhan. Kita bersyukur boleh kembali bersama dengan saudara semua dan kembali bersyukur atas pengalaman yang Tuhan berikan buat keluarga Mbak Renata, Pak Eko dan Bella. Dan bersyukur saya percaya bahwa ada banyak sekali kisah-kisah perjalanan iman di dalam setiap kehidupan saudara semua, amin. Dan saudara yang dikasih Tuhan, tema firman Tuhan di dalam gereja kita selama beberapa bulan, kita masih berbicara di dalam kitab Hakim-Hakim dan temanya adalah kesetiaan Allah di dalam kekacauan. Selama 2 minggu kemarin kita mempelajari pendahuluannya. Sampai minggu ini kita akan belajar tentang pendahuluan kitab Hakim-Hakim, bagaimana terjadi kekacauan kepada bangsa yang diberkati Tuhan. Kok bisa sih bangsa pilihan Tuhan malah mengalami kondisi yang mengerikan. Dan minggu lalu kita belajar bagaimana dampak yang terjadi sebenarnya yang paling kerasa adalah kepada anak kita, kepada cucu kita. Terjadi degradasi generasi. Dan kalau kita mau melihat gambaran yang jelas tentang kebejatan manusia, kitab Hakim-Hakim adalah kitab yang harus kita baca. Karena di dalam kitab ini kita akan melihat siklus dosa yang terus berulang sepanjang sejarah umat manusia, termasuk sampai kita sekarang. Dan ini yang membuat kitab Hakim-Hakim relevan buat hidup kita. Nah, oleh karena itu minggu ini kita akan belajar apa pola siklus dosa yang dijelaskan di dalam kitab Hakim-Hakim. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Hakim-Hakim pasal 2 ayat 12 sampai 23, tapi kita tidak akan baca ayat ini semua terlebih dahulu. Kita akan melihat siklus yang pertama, apa yang pertama terjadi di dalam lingkaran dosa ya. Jadi siklus dosa yang kita akan lihat dalam kitab Hakim-Hakim adalah siklus yang sama terjadi dalam hidup kita. Jadi permasalahan yang terjadi dalam kitab Hakim-Hakim juga adalah permasalahan dalam hidup kita. Tapi jangan lupa bahwa harapan yang ada di dalam kitab Hakim-Hakim juga kita miliki di dalam setiap kehidupan kita. Nah, oleh karena itu mari kita belajar bersama-sama. Apa saja siklus dosa yang terjadi di kitab Hakim-Hakim dan juga terjadi dalam setiap hidup kita. Sekali lagi supaya kita tidak mengulangi kesalahan yang sama. Mari kita akan baca 2 ayat bersama-sama. Di dalam Hakim-Hakim pasal 2 ayat 12 sampai 13. Kita akan baca bersama-sama. Semua sudah dapat katakan amin. Baik, 1, 2, 3. Mereka lalu mengikuti Allah lain dari antara dan sujud menyembah kepadanya. Amin. Siklus yang pertama di dalam lingkaran dosa dimulai dengan pemberontakan. Sebagaimana di dalam kitab Kejadian pasal 3, dosa pertama kali muncul dari pemberontakan Adam dan Hawa, di mana mereka tidak mau taat kepada perintah Tuhan. Mereka ingin menjadi Tuhan atas diri mereka sendiri. Dan hal ini terjadi juga dalam kitab Hakim-Hakim. Kita melihat dalam 2 minggu ini bagaimana Israel ini harusnya mengusir semua orang Kanaan dari wilayah mereka. Tapi mereka tidak taat, mereka berkompromi, mereka malah justru hidup berdampingan dengan orang Kanaan dan terlebih lagi mereka justru kawin campur dengan mereka. Dan akibatnya orang Israel yang harusnya memperkenalkan Tuhan kepada orang Kanaan, harusnya melalui bangsa Israel, bangsa-bangsa bisa mengenal Tuhan, sekarang malah kebalikannya. Justru orang Israel lah yang diperkenalkan kepada dewa-dewa Kanaan. Dan tadi kita baca dikatakan mereka meninggalkan Tuhan, Allah nenek moyang mereka yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, lalu mengikuti Allah lain. Dan sujud menyembah kepadanya sehingga mereka menyakiti hati Tuhan. Demikianlah mereka meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Baal dan Asitoret. Israel mengkhianati perjanjian mereka dengan Tuhan.
Mereka meninggalkan Tuhan yang sudah membebaskan mereka dan justru menyembah dewa bangsa Kanaan. Berbicara tentang menyembah dewa, bukan berarti bangsa Israel ini meninggalkan Tuhan sepenuhnya. Kalau nanti kita akan baca ayat-ayat berikutnya, kita akan melihat ternyata bangsa Israel ini di satu sisi menyembah Tuhan, tetapi mereka juga menyembah dewa-dewa yang lain. Jadi dari seluruh kitab Hakim-Hakim ini kita akan melihat bagaimana orang Israel menggabungkan penyembahan kepada Tuhan yang benar dengan dewa-dewa lain. Ini adalah agama campuran di mana mereka memilih dewa-dewa mereka sendiri. Lalu bagaimana relevansinya dalam kehidupan kita? Bukankah kita tidak menyembah dewa-dewa orang lain? Kita tidak punya patung-patung yang lain di dalam rumah kita. Sadarkah saudara bahwa ada banyak orang Kristen yang sebenarnya menyembah Tuhan hanya dengan mulut. Tapi tanpa sadar tidak sadar, mereka menyembah berhala dengan hidupnya. Saya ulangi, ada banyak orang Kristen menyembah Tuhan dengan mulutnya, tapi menyembah berhala dengan hidupnya. Tidak berbeda seperti yang dilakukan oleh bangsa Israel. Mereka masih mengaku sebagai bangsa pilihan Tuhan, bangsa yang dibebaskan Tuhan dari tanah Mesir, tetapi melalui kehidupan mereka menyembah dewa-dewa. Bagaimana dengan relevansi kita saat ini? Mungkin dewa-dewa atau berhala yang saat ini kita alami, yang saat ini terjadi dalam hidup kita, bukan tentang patung atau bukan tentang dewa-dewa orang-orang yang di luar Kristen, bukan. Tetapi berhala itu bisa berarti sesuatu yang kita cintai lebih dari Tuhan. Saya ulangi, berhala adalah sesuatu yang kita cintai lebih dari Tuhan. Kalau saudara masih ingat dari 10 perintah Allah, perintah yang pertama Tuhan berkata, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Tuhan memberikan satu perintah yang paling utama, paling penting dan yang paling pertama, supaya apa? Tidak ada Allah lain, tidak ada berhala lain yang dapat disandingkan dengan Tuhan. Di dalam perjanjian baru, Tuhan Yesus memberikan sebuah hukum yang namanya hukum kasih, tapi artinya dan esensinya sama. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Artinya apa? Tuhan ingin dicintai dengan seutuhnya. Nah, berhala adalah segala sesuatu yang kita cintai lebih dari Tuhan. Seringkali berhala itu adalah hal yang baik. Jangan pikir semua berhala itu tidak baik. Berhala itu bisa saja hal yang baik saudara, tapi kita ubah menjadi sesuatu yang kita cintai lebih dari Tuhan. Sesuatu yang sifatnya jadi utama, terutama dan yang ilahi. Bisa saja keluarga, pasangan. Izinkan saya memberikan satu contoh. Ada salah satu berhala yang paling umum di zaman modern, yaitu apa? Kesuksesan. Pertanyaan saya, apakah kesuksesan adalah hal yang buruk? Tidak. Kesuksesan adalah hal yang baik. Tuhan menciptakan kita dengan kemampuan untuk bekerja, untuk berkembang, dan kita bisa dimampukan untuk sukses. Masalahnya adalah yang terjadi, kita mengubah kesuksesan menjadi sesuatu hal yang terutama dalam hidup kita. Menjadi berhala hidup kita. Maksudnya bagaimana? Apa yang kita lakukan bukan didorong oleh kasih kita akan Tuhan, tapi didorong untuk sukses. Kita berusaha membayar semua harga supaya kita jadi sukses. Bahkan kalau kita tidak mencapai kesuksesan itu, kita merasa hidup menjadi hampa. Kita merasa hidup ini tidak ada artinya. Ya, kita masih pergi ke gereja. Tapi sebenarnya kita hanya menggunakan nama Tuhan untuk meraih kesuksesan. Kalau kita tidak mencapai kesuksesan yang kita inginkan,
kita hancur. Akhirnya hal yang baik menjadi berhala dalam hidup kita. Contoh yang lain, berhala yang lain yang terjadi mungkin adalah pasangan atau keluarga. Tentu mengasihi keluarga adalah hal yang baik, amin. Minggu yang lalu kita belajar bagaimana penting sekali kita mengajarkan kepada anak-anak kita. Tetapi jika kita menjadikan keluarga kita menjadi yang terutama, hal yang baik ini menjadi segalanya dalam hidup kita. Kita melakukan segala sesuatu supaya ini keluarga saya ini baik-baik saja. Semuanya dipoles, semuanya harus sempurna. Kalau keluargaku tidak sempurna, maka aku akan menjadi orang yang malu, menjadi aib, menjadi hancur. Keluarga telah menjadi berhala kita. Dan kita bisa menjadikan apapun, hal yang baik apapun itu bisa menjadi berhala dalam hidup kita. Dan itulah yang terjadi kepada orang Israel. Kenapa terjadi sebuah pemberontakan kepada Tuhan? Karena hatinya sudah tidak lagi seutuhnya kepada Tuhan. Beberapa minggu yang lalu dan juga minggu yang lalu kita belajar bagaimana kalau sebuah generasi sudah mulai kompromi, dia sudah tidak lagi menyembah Tuhan dengan seutuhnya. Mungkin mereka mengerti akan Tuhan, tapi itu hanya sekedar agamawi aja, saudara. Dan bahaya terbesar bagi banyak orang Kristen adalah ternyata Tuhan itu cuma hobi di hari Minggu. Ya, udah capek dari hari Senin sampai hari Sabtu, ya hari Minggu tak senang-senang di gereja. Nyanyi, dengerin. Siapa tahu khotbahnya memotivasi saya untuk bekerja sepanjang minggu lagi. Tapi Tuhan tidak menjadi Tuhan di dalam hidup kita. Tuhan hanyalah sebuah hobi di hari Minggu. Kita setiap hari Minggu pakai baju yang bagus, memasang wajah yang indah di gereja. Kita menyanyi, kita bersuka cita dalam tanda petik. Tapi pada saat kita pulang dari gereja, kita tidak lagi datang kepada Tuhan, kita tidak lagi menyembah Tuhan, kita tidak lagi mengikuti tuntunan Tuhan, kita tidak lagi mengalami perjalanan bersama Tuhan seperti minggu yang lalu. Kita lupakan Tuhan dari setiap kehidupan kita. Kita datang kembali di hari Minggu untuk bertemu dengan Tuhan. Untuk berhubungan dengan Tuhan hanya di hari Minggu saja. Ternyata Tuhan hanya sebatas hobi. Dan hal ini tidak akan pernah bisa bekerja, tidak akan pernah bisa dialami oleh setiap orang percaya. Kenapa? Karena akibat daripada kekompromian, akibat daripada mendua hati ini adalah pemberontakan. Dan akibat dari pemberontakan adalah apa? Siklus yang kedua. Tolong bantu saya bacakan bersama-sama lagi ayat 14 dan ayat 15. Ini yang terjadi jika orang percaya berkompromi, menduakan Tuhan, maka yang akan terjadi adalah penindasan. Ayat 14 dan ayat 15, silahkan baca bersama-sama sekali lagi bersama-sama. 1, 2, 3. Maka Tunggu dulu. Tadi dikatakan apa? Ia menyerahkan mereka ke dalam tangan perampok dan menjual mereka kepada musuh. Siapa yang menyerahkan bangsa Israel, saudara? Siapa yang menjual bangsa Israel, saudara? Loh. Apa yang terjadi ini? Bagaimana bisa bangsa yang sudah dipimpin oleh Tuhan, bangsa yang sudah dikeluarkan dari tanah Mesir dan masuk ke dalam tanah perjanjian,
dijual dalam tanda petik, diserahkan kepada musuh-musuh mereka, dan dikatakan mereka tidak sanggup lagi menghadapi musuh mereka. Kenapa hal ini terjadi bagi kehidupan bangsa Israel? Karena Tuhan sudah melakukan perjanjian kepada bangsa Israel. Dan sebagaimana orang tua, saudara yang sudah pernah menjadi orang tua, seringkali kan memberikan sebuah perjanjian sama anak kita, betul nggak sih? Contoh seperti saya dengan anak saya Karis. Karis, seperti pagi ini. Karis, kalau kamu mau mandi pakai air hangat, berarti kamu mandi di rumah. Kalau kamu tidak bangun, kamu terlambat bangunnya, maka konsekuensinya adalah mandi pakai air dingin di gereja. Karena kemarin malam itu, karena saking excited saudara, dia itu tidur sampai jam 11:30 malam gitu. Jadi nggak tidur-tidur gitu. Sampai akhirnya kasih perjanjian, Karis ayo tidur. Kalau kamu besok nggak bangun, ada konsekuensinya nih. Kamu mau pilih yang mana? Aku mau pilih yang air anget mama gitu. Oke, berarti harus bangun. Nah tadi pagi saudara, tak bangun-bangunin, nggak mau. Dia bangun tidur lagi. Akhirnya saya berkata, oke, mama tidak akan marah, tapi kamu tahu konsekuensinya apa? Konsekuensinya harus mandi air dingin. Langsung dia bangun. Tidak mau mama begitu. Akhirnya terus dia memaksakan dirinya untuk bisa mandi pada pagi hari tadi. Seringkali kita ini kan punya perjanjian kepada anak kita. Ada konsekuensi dari setiap pilihan. Ada konsekuensi dari setiap tindakan. Dan inilah konsekuensi yang terjadi kepada bangsa Israel. Bangsa Israel sudah diberikan pilihan. Bangsa Israel sudah diberitahu. Bangsa Israel sudah diberi perjanjian oleh Tuhan. Dan mereka memilih untuk memberontak. Dan setiap pemberontakan, setiap dosa selalu punya konsekuensi. Dan menarik sekali dikatakan mereka tidak sanggup lagi menghadapi musuh mereka. Kenapa bangsa Israel tidak sanggup menghadapi musuh mereka? Kenapa bangsa Israel tidak bisa menang menghadapi musuh mereka? Saudara tahu apa jawabannya? Karena faktanya adalah musuh mereka adalah Tuhan sendiri. Saya ulangi, fakta yang mengejutkan bagi Israel adalah bahwa musuh mereka yang sebenarnya adalah Tuhan sendiri. Mereka tidak bisa menang kepada musuh-musuh mereka ya karena Tuhan yang ada di baliknya. Dan kita tahu kan, tidak ada yang bisa menang melawan Tuhan, bukan? Pada saat bangsa Israel memberontak kepada Tuhan, Tuhan marah. Bukan karena musuh-musuh mereka terlalu kuat, bukan. Bukan karena musuh-musuh mereka itu lebih bertenaga, bukan. Tapi sebenarnya mereka kalah karena tangan Tuhanlah yang melawan mereka. Dan mungkin kita agak sedikit pahit mendengar hal ini, bukan? Tentu kita tahu bahwa Tuhan adalah Tuhan yang penuh kasih. Kita tahu bahwa Tuhan adalah Tuhan yang sangat berkemurahan. Tetapi kenapa hal ini terjadi kepada bangsa umat pilihan Allah? Kelihatannya bagian ini adalah berita yang buruk, bukan? Tapi saya mau kasih tahu kepada saudara, bahkan kabar seperti ini pun adalah kabar baik. Kenapa kabar baik? Artinya apa? Pada saat Tuhan marah kepada bangsa Israel, sebenarnya itu adalah sebuah ekspresi kasih Tuhan kepada bangsa Israel. Saya ulangi. Kemarahan Tuhan kepada bangsa Israel bukanlah berita buruk. Tetapi kemarahan Tuhan menyatakan ekspresi kasih Tuhan kepada bangsa Israel. Dia adalah Allah yang memiliki bangsa Israel. Dan pada saat bangsa Israel ini memilih dewa yang lain, Allah yang lain, dia marah.
Seperti kalau saya boleh analogikan di dalam kehidupan kita yang sudah punya pasangan. Kalau saudara sudah punya suami atau punya istri, lalu pasangan saudara main serong di belakang saudara, apa respon saudara? Apakah saudara akan berkata, ya mau gimana lagi? Ya sudahlah, kalau dia mau sama orang itu ya sana terserah. Bisa saja saudara merespon seperti itu, tapi itu berarti menunjukkan bahwa saudara tidak mengasihi pasangan saudara, betul enggak? Kalau saudara sayang sama pasangan saudara, pada saat pasangan saudara selingkuh, saudara akan mengalami kemarahan. Karena saudara merasa saudara sudah mengasihi dengan luar biasa, saudara tahu dia adalah milik saudara, karena suami dan istri adalah satu, dipersatukan oleh Tuhan. Dan kita berpikir, oh ya sudah sana enggak apa-apa, saya akan berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Itu berarti kita tidak mengasihi pasangan kita. Kalau kita mengasihi pasangan kita, kita pasti akan marah. Kita pasti akan kesel. Dan itulah yang terjadi kepada Tuhan. Tuhan cemburu kepada bangsa Israel. Karena dia sudah mengasihi dengan luar biasa. Israel adalah miliknya, tetapi miliknya melakukan perzinahan dengan dewa-dewa yang lain. Kemarahan Tuhan bukan bertentangan dengan kasih. Justru kemarahan Tuhan adalah sebuah ekspresi kasih Tuhan. Ini adalah mungkin hal yang agak sulit untuk kita cerna. Tapi izinkan saya memberikan satu analogi lagi. Kalau tadi tentang suami istri, ini tentang orang tua anak. Siapa dari antara saudara yang anaknya tidak pernah berbohong? Oh, gak ada yang angkat tangan, pernah bohong semua ya. Siapa dari antara saudara yang waktu anaknya bohong, oh ya enggak apa-apa nak, kamu bohong, oh iya ya diterus no lagi. Enggak apa-apa, nanti setiap kali kamu bohong tak kasih uang 10.000, mama setuju. Ada saudara yang punya pemikiran yang demikian agak miring saudara. Kalau anak saudara bohong, pasti saudara, kenapa saudara marah? Karena saudara tidak mau anak saudara terjerumus lebih dalam, betul? Saudara marah karena saudara ingin anak saudara itu benar hidupnya. Betul atau betul? Dan inilah yang terjadi kepada Tuhan dan bangsa Israel dan kita. Kemarahan Tuhan akan bangsa Israel karena kasihnya kepada bangsa Israel. Dia ingin bangsa Israel tahu bahwa hey ini tuh salah. Dan seringkali Tuhan melakukan itu dengan kondisi-kondisi yang tidak mengenakan. Seringkali Tuhan melakukan itu, mengejar umatnya melalui musuh-musuh yang dikirim dan diizinkan Tuhan dalam setiap hidup umatnya. Saudara, sebagai orang percaya, saya ingin kita punya pandangan demikian. Kalau orang dunia melihat sebuah permasalahan adalah sebuah kutukan. Mungkin melihat sebuah sakit penyakit adalah kutukan. Tapi sebagai orang yang percaya dan ditebus oleh Kristus, segala sesuatu yang diizinkan Tuhan terjadi dalam hidup kita, sebenarnya punya rencana dan tujuan yang baik. Amin, saudara. Kita bisa mengintrospeksi diri dari setiap hal-hal yang kelihatannya negatif dalam hidup kita. Apa yang Tuhan ingin pelajari melalui peristiwa ini? Adakah hati kita yang masih harus dibenerin oleh Tuhan lewat peristiwa ini? Dan saya mau izin untuk bersaksi tentang apa yang saya alami beberapa minggu lalu. Beberapa minggu yang lalu mobil saya rusak. 1 kali diperbaiki, lalu habis itu bisa dibuat jalan, mogok lagi yang kedua kali, dan mogok yang kedua kali ini itu lebih cukup parah dan harus nginep selama 2 mingguan kata bengkel. Waktu saya dikasih tahu harus nginep 2 mingguan, wah, hati saya langsung bergejolak, saudara. Saya nggak tahu pada saat itu kenapa saya marah gitu.
Hati saya jengkel, saya marah, saya kayak enggak terima gitu loh sama kejadian itu. Padahal saya tahu setiap kondisi, setiap peristiwa terjadi pasti punya tujuan yang indah. Tapi saat itu saya tidak bisa melihat apa tujuan yang indah itu. Sampai akhirnya saya berdiskusi dengan suami saya. Saya enggak terima nih dengan mobil saya rusak 2 kali begini. Oke, kita bicara hati dengan hati. Apa yang sebenarnya kamu alami? Suami saya menolong saya untuk menggali apa yang terjadi di dalam diri saya, di dalam hati saya. Dan ternyata yang ada di dalam hati saya adalah saya jengkel karena 2 minggu itu saya harus pergi ke luar kota. Saya harus ke Salatiga, saya harus ke Solo, dan di Solo saya harus pelayanan beberapa kali. Dan dengan tidak adanya mobil, maka saya akan kesulitan dengan transportasi. Saya tidak jengkel dengan keuangan, tidak. Tuhan cukupkan, puji Tuhan. Tapi ternyata saya jengkel karena saya merasa kenyamanan saya diambil. Saya merasa fasilitas saya diambil. Saudara paham maksud saya? Yang biasanya nyaman kemana-mana gampang, ini saat itu diambil dan saya merasa jengkel gitu. Sampai saya berkata, sudahlah saya off-kan 2 minggu ini, gak usah pelayanan gitu. Tapi waktu itu suami saya menolong, nah ini pentingnya suami istri, menolong. Apakah kalau begitu berarti kamu memilih pelayanan karena kenyamanan? Tunggu. Berarti kamu mau melayani kalau kamu nyaman. Kalau kamu gak nyaman, berarti kamu gak mau melayani. Lalu saya merenung dan saya mengakui, menyadari seperti kemarin ya. Seperti dalam khotbah beberapa waktu yang lalu. Ada pengakuan dalam diri saya. Ternyata iya. Ternyata pada saat itu kenyamanan itu adalah hal yang terpenting dalam hidup saya. Dan melalui kondisi yang tidak menyenangkan itu, melalui mobil yang menjadi musuh saya pada saat itu, hati saya disadarkan dan dikoreksi oleh Tuhan. Ada yang masih gak beres nih Tiur. Harusnya ketaatan mengatasi kenyamanan. Ketaatan harus lebih di atas daripada kenyamanan. Dan saya minta ampun di hadapan Tuhan. Tuhan ampuni saya. Karena ternyata saya mulai mencintai kenyamanan lebih dari mencintai Tuhan. Tuhan ampuni saya karena saya lebih mencintai fasilitas daripada mencintai kebenaran-Mu untuk melayani jiwa-jiwa. Lebih mencintai fasilitas daripada mencintai jiwa-jiwa yang Engkau cintai. Dan saya minta ampun sama Tuhan. Dan akhirnya untuk pertama kali dari 10 tahun saya naik bis lagi saudara. Saya sudah 10 tahun gak naik bis dan saya naik bis lagi. Dan waktu saya naik bis tiba-tiba ada suara daripada Roh Kudus. Nah kan, ternyata kamu bisa juga kan, kenapa sih kok atos ya, kenapa sih kok ngeyel gitu. Dan saya minta ampun Tuhan, ampuni aku. Kadang-kadang kita diizinkan Tuhan menghadapi musuh-musuh dalam segala kondisi ya saudara. Untuk menolong kita menyadari ada sikap hati kita yang perlu dibereskankah? Adakah pengalaman yang Tuhan ingin kita alami bersama dengan Tuhan? Karena tanpa sadar Yehezkiel berkata hati manusia itu licik. Yeremia berkata begitu licik hati manusia. Tanpa sadar tuh kita bisa nyelonong pergi begitu aja. Kalau Tuhan tidak mengasihi kita, kalau Tuhan tidak memberikan kepada kita musuh, kadang-kala kita tidak sadar dengan kondisi hati kita. Dan itulah kebaikan Tuhan di dalam penindasan yang dialami bangsa Israel. Ada kebaikan Tuhan di balik semua itu. Tentu dari kedagingan itu tidak nyaman. Tetapi kemarahan Tuhan terhadap bangsa Israel karena Tuhan sebenarnya begitu mengasihi umatnya. Supaya umatnya ini sadar dan berpaling dari berhala-berhala mereka. Amin saudara. Lalu yang ketiga, setelah ada penindasan, siklus yang ketiga yang terjadi oleh bangsa Israel apa? Mungkin satu orang boleh bantu saya bacakan ayat 15b dan ayat 18. Ya.
apabila Tuhan membangkitkan seorang hakim bagi mereka, maka Tuhan menyertai hakim itu dan menyelamatkan mereka dari tangan musuh mereka selama hakim itu hidup. Sebab Tuhan berbelas kasihan mendengar rintihan mereka karena orang-orang yang berdesak dan menindas mereka. Ya, hasil dari penindasan yang diizinkan dan bahkan diperintahkan oleh Tuhan kepada bangsa Israel, mereka mengalami kesusahan yang mengerikan. Dan apa yang terjadi di ayat 18 dikatakan, mereka merintih. Tuhan berbelas kasihan mendengar rintihan mereka karena orang-orang yang mendesak dan menindas mereka. Ternyata penindasan yang dialami dalam siklus yang kedua tadi membuat bangsa Israel merintih, membuat bangsa Israel datang kepada Tuhan, membuat bangsa Israel menangis dan memohon kepada Tuhan. Menurut saudara hal ini baik atau tidak? Baik dalam satu bagian. Setengahnya baik, dia mau sadar dan dia menangis. Tapi ini belum utuh, saudara. Semisal tadi, anak saudara ketahuan bohong, lalu kita kasih hukuman, tidak boleh nonton handphone 1 minggu, ya kan? Terus anak saudara mohon-mohon, mama maaf, aku nggak mau deh, aku minta maaf supaya aku bisa nonton lagi gitu. Pertanyaannya, dia menangis dan memohon karena tidak boleh nonton, atau dia menangis karena menyesal? Seringkali itu yang terjadi kepada manusia, bukan? Seringkali itu yang terjadi kepada manusia, kan? Kita ini menangis, mengerang, merintih karena kita tuh tidak mau menerima konsekuensi dosa. Seringkali orang Kristen, dan ini orang Israel juga terjadi, mereka lebih menangisi konsekuensi akibat dosa yang menyakiti diri mereka daripada menangisi dosa yang menyakiti hati Tuhan. Dan ini yang dilakukan oleh bangsa Israel. Orang-orang Israel ini ternyata hanya menangis, hanya merintih karena penderitaan saja. Mereka tidak merintih, mereka tidak menangis, mereka tidak memohon karena pelanggaran yang mereka sudah lakukan menyakiti hati Tuhan. Mereka hanya menangisi akibat dosa yang menyakiti daging mereka. Mereka tidak menangisi dosa yang menyakiti hati Tuhan. Di sini bahayanya. Bagi orang Kristen, saudara, seperti yang saya alami tadi, dan saya percaya kita pasti akan mengalami pengalaman yang demikian. Ini adalah sebuah siklus. Pada saat kita hanya berhenti di menangisi dari konsekuensi saja, maka apa yang akan terjadi? Akan terjadi siklus berputar, lingkaran setan yang tidak akan pernah berhenti. Tuhan ingin sebenarnya setiap orang yang disadarkan dari penderitaan, dari penindasan, menangisi karena sikap hati kita, karena dosa yang sudah menyakiti Tuhan. Dan itu yang akan membawa kepada pertobatan. Rasul Paulus berkata, jangan kamu menangis karena hal-hal yang sementara saja. Tetapi kalau kamu mau menangis, menangisilah karena dosamu, dan tangisan itu akan membawamu kepada pertobatan. Tapi kalau hanya tangisan tentang hal-hal yang sementara saja, itu tidak akan membawa kita berubah hatinya. Tidak akan membawa kita kepada pertumbuhan rohani kita. Dan tangisan inilah yang akan menentukan perjalanan bangsa Israel. Sayang sekali pada saat itu bangsa Israel hanya menangis untuk permukaannya saja. Bangsa Israel hanya menangis karena kondisi fisik mereka saja. Mereka tidak bertobat, mereka tidak menangisi dosa mereka. Mereka hanya menangisi konsekuensinya. Tapi anehnya saudara, aneh banget. Tuhan menyelamatkan. Mari kita lihat ayat 16 sampai ayat 18. Saya akan baca ayat 16, nanti saudara baca ayat 17. Maka Tuhan membangkitkan hakim-hakim yang menyelamatkan mereka dari tangan perampok itu. Ayat 17.
Setiap kali apabila Tuhan membangkitkan seorang hakim bagi mereka, maka Tuhan menyertai hakim itu dan menyelamatkan mereka dari tangan musuh mereka selama hakim itu hidup. Sebab Tuhan berbelas kasihan mendengar rintihan mereka karena orang-orang yang mendesak dan menindas mereka. Perhatikan ini, saya waktu baca ini kayak geleng-geleng. Apa yang terjadi saudara? Tuhan menyelamatkan umatnya. Di satu sisi Tuhan marah karena umatnya sudah berjinah kepada berhala bangsa lain. Tapi di sisi lain Tuhan dipenuhi belas kasihan terhadap umatnya. Dan Tuhan membangkitkan hakim-hakim untuk menyelamatkan Israel. Bicara tentang hakim-hakim, ini bukan hakim yang kita lihat di pengadilan, saudara, bukan. Hakim di sini itu lebih kepada pahlawan militer yang membebaskan dari penjajahan begitu. Nah, Tuhan membangkitkan hakim-hakim untuk menyelamatkan Israel dari musuh mereka. Meskipun mereka tidak setia, Tuhan menyelamatkan dan membebaskan umatnya. Ingat tema hakim-hakim, kesetiaan Tuhan di dalam kekacauan. Tangan Tuhan yang menghukum orang karena dosa-dosa mereka adalah Tuhan yang sama yang menyelamatkan orang dari dosa-dosa mereka. Inilah kesetiaan Tuhan. Dan kita seringkali tidak bisa memahami akan hal ini, bukan? Bagi kita manusia yang berdosa, kita akan setia jika orang itu juga setia kepada kita. Tapi mari kita belajar kebenaran firman Tuhan. Pribadi Tuhan yang bukan manusia. Pribadi Tuhan yang setia bahkan di saat umatnya tidak setia. Dan ini sulit sekali dipahami jika kita tidak mengerti betapa besar kasih dan anugerah Tuhan bagi setiap umat manusia. Ini menandakan apa sih saudara? Menandakan bahwa sesungguhnya belas kasihan Tuhan itu begitu besar dan umat Israel itu enggak layak untuk menerimanya. Betul saudara? Bayangkan jika saudara punya orang yang saudara tolong, saudara kasihi dan orang itu mengkhianati saudara, orang itu enggak layak sebenarnya untuk dikasihi lagi, bukan? Orang itu enggak pantas untuk dikasihi. Orang itu layaknya dibuang aja, udah diusir aja, enggak perlu lagi, enggak butuh lagi. Tapi bukan itu Tuhan yang kita sembah. Tuhan kita bukanlah manusia. Tuhan kita marah terhadap dosa, tetapi dia begitu mengasihi umat manusia, umat pilihannya. Dan itu menandakan apa? Menandakan sebenarnya kita tidak layak untuk dikasihi. Menandakan bahwa kalau Tuhan membebaskan umatnya, itu murni karena kasih Tuhan. Tidak ada peranan manusia satupun. Dan sadarkah saudara, itu juga terjadi buat kehidupan saudara dan saya. Apa yang membuat kita layak untuk dikasihi Tuhan sih? Apakah karena kita saleh? Berapa banyak daripada kita di sini yang saleh sempurna 100%? Secara hati saja seringkali kita membelok. Seperti yang saya alami. Saya pikir saya udah melayani. Saya bahkan mengorbankan bensin saya. Mengorbankan uang untuk beli tol keluar kota. Tapi ternyata Tuhan melihat hati saya. It's not about money. Itu bukan tentang uang. Itu tentang kenyamanan. Dan hati saya mulai condong kepada kenyamanan yang mana Tuhan harus luruskan lagi. Seringkali hati kita ini mencondongkan kita kepada hal-hal yang lain. Dan kita berkata bahwa kita layak dikasihi Tuhan. Kitab Hakim-Hakim ini menggambarkan kerapuhan kita sebagai umat manusia. Tapi sekaligus kesetiaan Tuhan kepada kita.
Tapi dalam siklus hakim-hakim, mari kita lanjutkan. Apakah Israel bertobat, saudara? Harusnya gimana? Kalau ada orang yang mengasihi saudara setelah kita berbuat salah, harusnya respon kita bagaimana, saudara? Bersyukur, berterima kasih, bukan? Harusnya kalau Israel ini dibebaskan oleh Tuhan setelah mereka melakukan kesalahan yang begitu fatal, seharusnya mereka bersyukur dan menyembah Tuhan. Betul nggak sih? Tapi ternyata apa yang terjadi di ayat ke-19, tetapi apabila hakim itu mati, kembalilah mereka berlaku jahat. Lebih jahat dari nenek moyang mereka dengan mengikuti Allah lain, beribadah kepadanya dan sujud menyembah kepadanya. Dalam hal apapun mereka tidak berhenti dengan perbuatan dan kelakuan mereka yang tegar itu. Oh my God. Jadi Israel baik-baik saja ketika seorang hakim itu hidup. Tetapi sekali hakim itu mati, mereka kembali ke cara-cara mereka. Mereka menyembah berhala-berhala lagi. Dan itu adalah siklus yang tidak pernah berakhir. Mereka hanya mentaati Tuhan supaya mereka tidak sengsara. Supaya mereka diberkati. Supaya mereka baik-baik saja. Dan kekristenan yang demikian, saudara, tidak akan bertahan lama. Saya ulang. Kekristenan yang datang kepada Tuhan untuk kepentingan diri pribadi tidak akan bisa bertahan lama. Pada saat penindasan pergi, pada saat kesesakan berlalu, kita akan gampang kembali lagi kepada dosa. Dan ini adalah siklus dosa. Saya mau berhenti di sini sebentar. Apa yang sebenarnya kita bisa ambil dari siklus ini, saudara? Sebenarnya Tuhan sedang memberikan pilihan. Tuhan mana yang ingin kita sembah? Melalui siklus di hakim-hakim ini, sebenarnya kita diberikan sebuah pilihan siapa yang mau kita sembah. Apakah kita mau menyembah dan mengikut Tuhan yang hidup, yang sudah membebaskan kita dari tanah Mesir, yang membebaskan kita dari dosa, yang membebaskan kita dari kebinasaan, atau kita hanya mau mengikuti berhala yang mati, berhala yang ada di dunia ini, segala sesuatu yang dipercayai oleh dunia ini. Dan Tuhan hanya ingin kita memilih salah satu. Jika uang membuat kita merasa penting, sebenarnya Tuhan ingin berkata begini, lakukan apa saja untuk uang, sudah. Jangan libatkan Tuhan. Lakukan apa saja. Kalau kita berpikir bahwa kepuasan seks itu adalah hal yang paling memuaskan kita, lakukan saja. Gak usah pakai acara nama Tuhan untuk membenarkan. Karena ada banyak orang-orang menggunakan nama Tuhan. Saya tidak bicara agama lain, saya bicara agama Kristen. Ada banyak orang yang mengatakan Tuhan berbicara kepada saya untuk melakukan sesuatu dengan kamu. Oh, mengerikan, saudara. Jika kita merasa persetujuan orang lain, pengakuan orang lain membuat kita sangat berharga, maka jualah jiwa kita untuk menyenangkan orang lain. Lakukan apapun untuk mendapatkan pengakuan mereka. Jangan pakai Tuhan. Tuhan tidak ingin diduakan, saudara. Kalau kita mau menyembah Tuhan, sembahlah dengan sepenuh hati. Kalau tidak, lebih baik lakukan berhala. Sembahlah berhala. Jangan tahan diri, saudara. Karena banyak orang Kristen memilih untuk memiliki keduanya. Kita menginginkan sedikit Tuhan, kita menginginkan sedikit berhala. Apa yang terjadi? Saudara sengsara. Kenapa? Karena kita tidak mengalami sukacita mengikuti Tuhan, dan kita juga tidak mengalami kesenangan penuh dari dosa. Wah, mungkin saudara berpikir, Tiur ini sesat ini, masa
menyuruh kita untuk melakukan dosa gitu. Saya tidak menyetujui dosa, tapi saya sedang ingin berdiri di hadapan saudara seperti Yosua berdiri di hadapan bangsa Israel. Kuperhadapkan kepadamu jalan kehidupan dan jalan kematian. Aku perhadapkan kepadamu Tuhan yang benar dan Baal. Pilihlah kepada siapa engkau mau beribadah. Tapi aku dan seisi rumahku, aku akan beribadah kepada Tuhan yang benar. Karena kita tidak akan pernah bisa melayani dua tuan. Yesus berkata dalam Matius 6 ayat 24 berkata, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Sudah tahu arti kata Mamon? Banyak orang berkata Mamon itu tentang kekayaan. Ada artinya memang. Tapi dalam bahasa Aram, Mamon itu artinya apa yang dipercayai. Sesuatu yang kita percayai lebih daripada Tuhan. Kalau kita tidak mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, masa depan kita, anak-anak kita, kepada siapa kita sedang mempercayakan hidup kita? Bukankah kita mempercayakan kepada hal yang lain? Dan Tuhan berkata, no, kamu gak bisa percaya kepada dua tuan. Kepada siapa kita mempercayakan hidup kita? Karena sesungguhnya apapun yang kita layani, apapun yang kita sembah selain Tuhan, di dalam firman Tuhan, pasti akan memperbudak kita. Dalam ibadah doa, saya pernah bahas bahwa Baal itu sesungguhnya menjadi beban buat kita. Di dalam kitab Yesaya dikatakan Baal itu harus dipanggul kemana-mana. Tapi Tuhan berkata, akulah yang memanggul kamu, amin saudara. Kalau kita memilih Baal, kita hidupnya akan diperbudak seumur hidup. Ya, kita bisa memuaskan daging kita, tentu. Tapi sebenarnya kita sedang diperbudak dan menuju kepada kebinasaan. Hanya Tuhanlah di dalam firman Tuhan yang kita kenal dalam nama Yesus Kristus yang dapat menyelamatkan dan memenuhi semua janjinya. Tapi sekali lagi kita nggak bisa berada di dalam dua perahu, saudara. Kita nggak bisa satu kaki di perahu Tuhan, satu kaki di perahunya Baal. Tidak bisa, kita akan sengsara, saudara. Pilihlah salah satu. Kalau kita mau ikut Tuhan, ayo kita ikut Tuhan sungguh-sungguh, amin saudara. Karena sebagai bagian yang terakhir, apa yang terjadi? Ayat 20-23 kita baca sebagai ayat terakhir. Saya akan baca ayat genap, saudara akan baca ayat ganjil. Ayat 20. Apabila murka Tuhan bangkit terhadap orang Israel, berfirmanlah ia, karena bangsa ini melanggar perjanjian yang telah kuperintahkan kepada nenek moyang mereka dan tidak mendengarkan firmanku, maka aku pun tidak mau menghalau lagi dari depan mereka satupun dari bangsa-bangsa yang ditinggalkan Yosua pada waktu matinya. Ya lanjut. Amin. Apa yang menjadi akhir dari siklus dosa ini? Tuhan tidak lagi mengusir orang-orang Kanaan. Tuhan justru mengizinkan bangsa-bangsa Kanaan untuk tetap tinggal supaya apa? Supaya dengan perantaraan bangsa itu aku mencobai orang Israel, apakah mereka tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan atau tidak. Ternyata Israel harus bergumul dengan keberadaan orang-orang Kanaan di antara mereka. Tujuannya apa? Supaya bangsa Israel harus belajar berperang kepada bangsa Kanaan.
Mereka harus bergumul, mereka memiliki kalau dalam bahasa Perjanjian Baru, duri dalam daging yang mereka harus perangi terus-menerus. Untuk apa? Untuk mengajarkan kebergantungan kepada Tuhan. Karena kalau tidak dikasih musuh, ini bangsa Israel ini udah pergi kemana-mana, saudara. Dan karena bangsa Israel demikian, Tuhan mengizinkan musuh bangsa Kanaan itu untuk berada bersama dengan mereka. Supaya apa? Mereka bergumul. Pergumulan membuat orang bergantung dengan Tuhan. Saya ulang. Pergumulan membuat orang bergantung dengan Tuhan. Dan ini adalah kebenaran yang menyakitkan, saudara. Kenapa? Sekali lagi, karena kita adalah manusia yang punya natur dosa. Setiap kali kita mengalami kenyamanan, kesuksesan, justru seringkali itu menjadi titik berbahaya. Makanya bukan berarti kita menghilangkan kenyamanan, bukan berarti kita anti kepada kenyamanan, bukan. Tetapi jangan sampai kenyamanan itu melebihi cinta kita kepada Tuhan. Amin, saudara. Jangan sampai kesuksesan itu melebihi cinta kita kepada Tuhan. Tuhan ingin umatnya bergantung penuh kepada Dia. Dan itulah yang terjadi kepada bangsa Israel. Kenapa Tuhan mengizinkan terjadi pergumulan? Kenapa Tuhan mengizinkan bangsa Kanaan tetap berada di dalam lingkungan orang Israel? Supaya mereka belajar bergantung sama Tuhan. Seorang hamba Tuhan yang namanya John Newton, dia berkata, pertumbuhan rohani adalah pertumbuhan kesadaran tentang kebutuhan akan kasih karunia Tuhan. Tuhan menggunakan pergumulan secara terus-menerus dalam kehidupan ini untuk menghasilkan pertumbuhan di dalam diri kita. Setiap manusia yang jatuh dalam dosa terjebak dengan perasaan sombong dan perasaan kuat dan perasaan tidak butuh Tuhan seperti Adam dan Hawa. Dia memilih untuk memakan buah pengetahuan yang baik dan buruk karena sudah tidak mau butuh Tuhan-Tuhanan lagi. Mereka tidak mau bergantung kepada pengertian Tuhan, mereka tidak mau bergantung kepada penilaian Tuhan, aku yang mau menilai. Maka dia memakan pohon pengetahuan yang baik dan buruk. Dan pertumbuhan kerohanian sesungguhnya adalah pertumbuhan menyadari bahwa kita ini gak bisa apa-apa. Menyadari bahwa kita harus bergantung penuh kepada Tuhan. Dan kalau itu kita alami setiap hari, sebenarnya kan gak usah pakai pergumulan ya, enggak apa-apa ya saudara. Tapi kadang-kala itu kita lupa gitu loh, makanya harus dikasih pergumulan supaya sadar, kamu tuh gak bisa tanpa Tuhan. Amin saudara. Pergumulan adalah menolong kita untuk kita sadar siapa diri kita dan siapa Tuhan. Sehingga kita bisa bergantung penuh kepada Tuhan. Karena begitu kita tidak bergantung kepada Tuhan, kita akan dengan mudah dimakan oleh setiap musuh-musuh kita. Seperti bangsa Israel. Setiap mereka tidak bergantung kepada Tuhan, musuh-musuh mereka lah yang menguasai. Oleh karena itu sesungguhnya di dalam setiap kehidupan orang Kristen, setiap hari kita harus bergantung dan sadar akan kebutuhan kita kepada Tuhan. Amin saudara. Itulah kenapa setiap pagi itu kita datang sama Tuhan berdoa dulu. Itulah kenapa setiap pagi kita cari firman Tuhan dulu. Karena Tuhan, aku gak bisa melangkah hari ini tanpa tuntunanmu. Tuhan, aku gak bisa menjalani hari ini kalau Tuhan gak lindungi aku. Dan itulah yang menolong kita untuk kita terus mendatangi Dia, memohon kasih karunia-Nya, memohon pimpinannya. Dan kita akan terus menikmati kemurahan dan kebaikan Tuhan dalam setiap hidup kita. Jadi, ini adalah pola yang terjadi di bangsa Israel. Memberontak, terjadi penindasan, nangis sama Tuhan, dibebaskan,
tapi memberontak lagi. Apakah kita termasuk yang demikian? Saya berdoa dan saya berharap kita tidak termasuk bangsa Israel yang demikian. Amin. Kalaupun terjadi penindasan dan kita datang kepada Tuhan, kita memohon dan menyesali dosa kita. Sehingga kita tidak degradasi, tapi kita semakin bertumbuh, semakin naik, semakin mengenal Tuhan, semakin menikmati Tuhan. Amin, saudara. Dan kalau di dalam kitab Hakim-Hakim ini, Tuhan mengutus hakim-hakim sampai 7 kali, saudara. Pola ini akan berulang. Dikasih hakim-hakim, jatuh lagi. Dikasih hakim-hakim, jatuh lagi. Karena hakim-hakim yang ada di dalam kitab ini adalah hakim-hakim yang sementara. Hakim-hakim yang tidak sempurna. Hakim-hakim yang bisa mati. Tetapi di dalam perjanjian baru, kita melihat ada satu hakim yang diutus oleh Allah Bapa untuk membebaskan umatnya secara sempurna. Ialah Yesus Kristus. Dia adalah hakim yang sempurna. Dia memang mati, tapi 3 hari kemudian dia bangkit dan dia hidup dan dia memerintah di dalam kekekalan. Dan hakim itulah yang sanggup membebaskan kita seutuhnya dan selamanya. Amin, saudara. Kiranya kita terus datang kepada hakim yang sempurna dan bergantung kepadanya. Maka pertanyaan terakhir untuk menjadi refleksi penutup. Maukah kita percaya sepenuhnya dan mentaati Kristus seutuhnya? Kita datang kepada Tuhan.